Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Jumpa lagi bersama saya Miftah Sabri di liputan seputar Sekerjo. Pemirsa, malam ini tepatnya di Komplek Mahat Ali Putri, Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sekerjo Situbondo, terlaksana kegiatan Basul Masail Keresiden Besuki yang diadakan oleh Dewan Eksekutif Mahasantri Mahat Ali Putri. Baik pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Bahsul Masail Karesidenan Besuki yang bertempat di Mahat Ali Putri, Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sekerjo Situbondo merupakan acara yang diadakan oleh Dewan Eksekutif Mahasantri. Acara ini dimulai pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat dan dibuka dengan sambutan-sambutan dari Kepala Bidang Pendidikan Tinggi Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah, yakni Dr. Maskuri MPDI. Maka orang bermusyawarah, berbahsul masail, tidak boleh hatinya dongkol, tidak boleh saling menjatuhkan, tidak boleh saling menang-menangan. Maka tadi saya mengutip ayat Al-Quran, karena bahsul masail ini adalah musyawarah, maka orang bermusyawarah harus kasih sayang. Tidak boleh merasa saya paling, yang lain ada di bawahnya, tidak boleh. Itu berarti merendahkan. Orang yang merendahkan orang lain sesungguhnya dia orang yang rendah. Orang yang menganggap bodoh orang lain sebetulnya dia menjadi orang bodoh. Orang yang menganggap orang lain itu tidak baik, jangan-jangan dia tidak baik. Pahami itu dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kata Imam Ghazali begitu. Orang yang menganggap orang lain bodoh sesungguhnya dia sedang mengumumkan kepada orang lain dia sesungguhnya orang bodoh. Karena orang pintar tidak seperti itu. Maka di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim itu, Ki Hasyim Asy'ari menafsiri, menjelaskan mengapa orang yang mendapatkan ilmu, dianugerah ilmu itu orang yang akan diangkat derajatnya, karena utul ilma itu bima jama'u bainal ilmi wal amal. Orang yang mampu mengintegrasikan ilmu dan amal, itulah mereka yang akan diangkat derajatnya oleh Allah. Maka kalian-kalian yang punya ilmu itu jangan lupakan ilmunya, ya. Jangan lupakan ilmunya. Tetap saya bangga karena kalian semua akan menjadi pejuang-pejuang Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena kebutuhan masyarakat pasti terus berkembang, ya. Maka dengan mengucapkan bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim, Bahsul Masail Karesidenan Besuki yang diselenggarakan oleh Dewan Eksekutif Mahasantri Mahat Ali, saya nyatakan dibuka dan dimulai. Dan acara ini diikuti oleh sekitar 34 peserta yang berasal dari berbagai pesantren di wilayah eks-Karesidenan Besuki. Beberapa pesantren yang berpartisipasi dalam Bahsul Masail Karesidenan Besuki ini antara lain Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Meneng Ketapang, Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Nurul Amin Secang Kalipuro, Pondok Pesantren Miftahul Ulum Bondowoso, Pondok Pesantren Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Bondowoso, Pondok Pesantren Nurul Ulum Situbondo, Pondok Pesantren Nurul Kornain, Pondok Pesantren As-Sunniyah Kencong, dan Pondok Pesantren Al-Marhamah Jember. Acara Bahsul Masail malam ini difokuskan pada pembahasan tentang khitan pada perempuan. Pembahasan ini adalah topik yang penting dan sensitif dalam konteks budaya dan agama. Peserta dari berbagai pesantren hadir untuk memperdalam pemahaman mereka tentang isu ini melalui diskusi dan berbagai pandangan. Dari beberapa konteks itu, saya mencoba untuk merangkum semua diskusi kalian menjadi kurang lebih rumusan seperti ini. Silakan dikritik, diperbaiki. Dalam Khazanah Fikih 4 Madhab, sunat perempuan atau khifat disepakati sebagai bagian dari syariat dalam kurung masyru'. Tetapi mereka berbeda pendapat tentang hukumnya, mulai dari wajib, sunnah, hingga makromah atau makrumah, yakni perbuatan yang dinilai mulia. Tidak ditemukan dalam teks fikih tradisional bahwa sunat perempuan hukumnya haram. Tidak ada kan? Sepakat ya?
Sedangkan ulama-ulama kontemporer mayoritas menilai bahwa khitan bukan bagian dari syariat, melainkan sebatas adat atau budaya yang berlangsung semenjak sebelum masa Nabi dan diafirmasi oleh beliau dengan pesan untuk tidak berlebihan dalam memotong atau melukai organ kelamin perempuan. Pesan Nabi tersebut lebih bersemangat untuk melindungi perempuan daripada semangat menganjurkan praktek khitan. Secara prinsip, semua ahli fikih sepakat bahwa setiap perbuatan yang menimbulkan bahaya harus ditinggalkan. Dengan demikian, jika terbukti secara medis sunat perempuan diyakini atau diduga kuat menimbulkan bahaya bagi perempuan, maka khitan perempuan wajib ditunda atau dicegah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi tujuan dari adanya acara Basul Masail Kereslidanan Besuki ini, tujuan utama sebenarnya untuk syiar. Karena kita sebagai Mahat Ali pertama di Indonesia harus menjadi kiblat, pasti kita akan menjadi acuan untuk Mahat Ali yang lain. Jadi tujuannya ini sebenarnya tujuan utama seperti itu, sebagai syiar agar Mahat Ali yang lain bisa termotivasi untuk mengadakan Basul Masail dalam ajang yang lebih besar lagi. Harapan kami ke depan semoga nanti ke depannya acara ini akan menjadi acara rutinitas tahunan, insya Allah 1 tahun 2 kali, sebagai bentuk penerapan. Jadi biar santri-santri Mahat Ali tidak hanya bisa membaca kitab saja, tapi gimana cara menggali hukum dalam kitab, hukumnya gimana secara langsung dalam kitab itu. Kesan-pesan kami ikut Basul Masail di sini, ya pertama kali dedek sekali ya, apalagi tahu kalau Mahat Ali di sini itu jurusannya usul fiqh, sedangkan kami dari Asunia itu jurusannya adalah ulumul hadis. Jadi sangat bertentangan sekali, apalagi yang kita bahas adalah lebih condong ke fikihnya kan ya. Jadi ya sangat dedek sekali, dan ya alhamdulillah kami di sini bisa mendapatkan ilmu yang baru. Terus dari musyawirat juga banyak yang berkomentar juga kan ya, mendapatkan pengalaman yang baru, itu pastinya yang paling penting. Harapannya untuk Basul Masail yang setelahnya besok-besok bisa berkembang dan juga bisa mengajak yang lainnya juga bisa ikut, bukan hanya kita saja dan juga bukan Kereslidanan Besuki saja. Kalau bisa mungkin se-Jawa Madura mungkin ya lebih hidup akhirnya dalam menjalankan Basul Masail ini, bisa lebih hidup ketika lebih banyak pesertanya. Karena melanjutkan acara Basul Masail Kereslidanan Besuki yang sudah dimulai dari malam hari. Dan pada hari ini, pembahasan Basul Masail ada 3 topik pembahasan. Yang pertama, nifasnya perempuan keguguran yang kuretase. Dan yang kedua, pendewasaan usia perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan. Dan pembahasan yang ketiga, produk haid hasil istiqra. Sebenarnya lebih menarik jika dari awal kita mengganti pertanyaannya. Andaikan kita tahu bahwa kita akan bersepakat dalam hal ini, lebih menarik jika kemudian pertanyaan kita ganti, bagaimana pandangan fikih terhadap orang-orang atau oknum-oknum tertentu yang tidak mentaati undang-undang pemerintah terkait pembatasan minimal usia nikah. Gitu. Oleh karena itu, ini konsekuensinya gimana? Kalau dikatakan wajib, apakah pernikahan-pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di desa itu berani sampai mengatakan itu pernikahannya tidak sah? Sehingga ketika tidak sah berarti ya kalau tidak zina apa namanya itu? Wati subhat. Ya, wati subhat itu. Gimana itu nanti? Itu konsekuensi, tapi ini sudah kadung katanya Ustazah yang perumus ini. Ya. Mungkin nanti dibahas lebih panjang dalam diskusi berikutnya ya. Hari ini adalah sekaligus penutupan Basul Masail Kereslidanan Besuki yang ditutup langsung oleh Ustadz Khairuddin Habsis MHI. Beliau adalah Khatib Mahat Ali Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Skrojo Situbondo.
Alhamdulillah pada siang hari ini telah dilaksanakan penutupan kegiatan Bahsul Masail se-Residenan Besuki yang diinisiasi, yang diprakarsai oleh sahabat Dewan Mahasantri Ma'had Ali Situbondo. Alhamdulillah berjalan lancar dan diikuti oleh beberapa pondok pesantren setapal kuda. Harapan kami dengan acara kegiatan Bahsul Masail semacam ini dapat memberikan motivasi kepada para santri, khususnya santri putri, dalam menekuni kitab-kitab kuning atau turos. Dan alhamdulillah selama kami pribadi ikut mendampingi dalam merumuskan dan juga mentashih kegiatan ini, para peserta sangat luar biasa, kitab-kitab yang dikutip sangat luar biasa. Ini menunjukkan bahwa kalangan mahasantri putri, kalangan para santri putri juga tidak kalah dalam hal menelaah, memahami teks-teks turos ini. Mudah-mudahan ke depan bisa ditingkatkan lagi menjadi kegiatan regional se-Jawa Timur, khususnya untuk Bahsul Masail Putri.